Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Fadila dengan NIM 05221074. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian saya dengan judul topik produksi hydrochar berbasis cangkang kelapa sawit melalui proses hydrothermal carbonization dengan katalis asam sitrat sebagai kandidat bahan bakar co-firing. Adapun beberapa outline yang akan saya bahas, yaitu pertama pendahuluan, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, variabel penelitian, hasil pembahasan, serta kesimpulan. Berikut merupakan latar belakang alasan saya melakukan penelitian ini. Seperti yang kita ketahui, PLTU Indonesia saat ini masih bergantung kepada batu bara dalam produksi pembangkitan listriknya. Hal inilah yang menyebabkan konsumsi CO2 yang cukup tinggi. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui RUN Rencana Umum Energi Nasional menargetkan bauran energi baru terbarukan melalui skema co-firing dengan target 31% di tahun 2050. Melihat potensi tersebut, Indonesia, salah satunya Kalimantan Timur, ini memiliki aktivitas industri kelapa sawit yang sangat masif. Dan salah satu limbah dari pengolahan kelapa sawit itu adalah CKS, cangkang kelapa sawit. Cangkang kelapa sawit di sini memiliki beberapa nilai positif sebagai kandidat bahan bakar seperti nilai kalornya tinggi dan juga kaya akan lignoselulosa. Namun di satu sisi, CKS memiliki kadar abu yang cukup tinggi. Hal ini dihindari agar tidak menimbulkan slagging pada boiler batubara. Beberapa metode konvensional telah dilakukan, namun beberapa metode tersebut seperti pirolisis dan torrefaksi ini masih menghasilkan kadar abu yang tinggi, sehingga yang akan beresiko terjadinya slagging. Disinilah penawaran metode saya, yaitu HTC, hydrothermal carbonisasi, di mana pada metode ini dapat menghasilkan biomasa yang menjadi lebih berkalor dengan kalori yang tinggi namun dengan kadar abu yang rendah. Berikut merupakan tujuan penelitian saya. Yang pertama, di sini adalah mempelajari peran penambahan katalis asam sitrat dalam karakteristik hydrochar yang dihasilkan. Yang kedua, yaitu mengevaluasi pengaruh suhu dan waktu operasi HTC terhadap karakteristik produk hydrochar. Yang ketiga adalah mengkaji karakteristik pembakaran hydrochar serta potensinya dalam skema co-firing. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang melandasi penelitian saya, dari mana dapat saya simpulkan beberapa opini atau gap. Yang pertama di sini adalah penggunaan biomasa, yaitu jenis CKS. Yang kemudian adalah penggunaan katalis asam sitrat dalam proses HTC. Yang ketiga adalah optimalisasi dalam suhu dan waktu operasi HTC itu sendiri. Berikut merupakan beberapa variabel penelitian seperti variabel bebas, yaitu suhu reaksi di rentang 180-240 Celcius, kemudian ada holding time atau waktu reaksi di 1 jam, 2 jam, dan 3 jam, kemudian beberapa variabel kontrol seperti rasio SL, initial pressure, ukuran biomasa, dan juga konsentrasi asam sitrat atau katalis yang digunakan. Yang terakhir yaitu adalah variabel terikat, dan beberapa variabel terikat seperti analisis proximatnya, calorific value, dan juga karakteristik pembakaran. Kemudian untuk metodologi sebenarnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah preparasi bahan, yaitu meliputi penghalusan dari CKS yang kita akan haluskan dengan alat dismill, kemudian kita samakan ukurannya menggunakan meshing atau shift shaker. Kemudian kita proses HTC atau hydrothermal carbonisasi, di mana pada proses ini CKS yang sudah halus akan kita campurkan dengan asam sitrat pada vessel autoclave. Kemudian dari proses HTC sendiri ini kita akan separasi, kita pisahkan antara fase padat dan fase cairnya melalui vacuum filter, kemudian kita keringkan fase padatnya untuk mendapatkan hydrochar yang kering. Ini merupakan skema alat dari HTL, di mana di sini dilengkapi oleh gas nitrogen sebagai gas inert pada proses HTC itu sendiri. Nah, kemudian kita ke hasil pembahasan. Yang pertama itu untuk menjawab tujuan pertama saya, yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh katalis dalam proses HTC itu sendiri. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan katalis asam sitrat ini dapat meningkatkan nilai fixed karbon secara signifikan. Hal ini juga sejalan dengan turunnya kadar abu secara drastis melalui mekanisme acid leaching. Kemudian selanjutnya adalah hasil pembahasan terkait mekanisme reaksi dari penjelasan terhadap FTIR, di mana dari gambar FTIR sendiri ini
terbagi menjadi beberapa zona reaksi, yaitu ada dehidrasi gugus hidroksil, pemutusan gugus alifatik, pembentukan struktur aromatik, kemudian ada degradasi hemiselulosa dan selulosa, yang terakhir adalah pembentukan gugus CH aromatik, di mana dari beberapa trend line tersebut dapat dilihat bahwa uh, peningkatan suhu operasi dan juga waktu operasi HTC itu dapat membuat hydrochair menjadi semakin aromatik atau semakin aromatik, dan juga terjadinya beberapa proses seperti salah satunya dehidrasi gugus hidroksil yang membuat hydrochar semakin lebih hidrofobik. Kemudian di sini adalah proximat, analisis proximat terhadap pengaruh suhu dan waktu operasi, di mana hal ini sejalan dengan analisa FTIR sebelumnya, di mana peningkatan waktu dan suhu reaksi itu tuh menghasilkan hydrochar yang semakin meningkatkan nilai fix karbonnya atau semakin teraromatisasi. Hal ini dibuktikan dengan kondisi operasi 240 dan waktu 3 jam menghasilkan hydrochar dengan nilai fix karbon tertinggi, yaitu di sekitar 35%. Yang selanjutnya di sini adalah hasil pembahasan terkait CHNSO Analyzer. Di sini merupakan analisis untuk menganalisa komponen atau komposisi unsur organik dari hydrochar yang dihasilkan. Dari CHNSO Analyzer ini kita melakukan pendekatan untuk memperoleh nilai kalornya dengan metode Dulong. Nah, dari hasil data CHNSO Analyzer ini dapat kita simpulkan bahwa peningkatan suhu itu akan meningkatkan nilai kalor tertinggi, di mana pada suhu 240 itu menghasilkan nilai kalor tertinggi, yaitu 6047 kilokalori per kilogram. Hal ini disebabkan oleh intensifikasi reaksi qualification dari peningkatan suhu tersebut. Kemudian untuk perpanjangan waktu sendiri, ada fenomena unik di mana perpanjangan waktu malah menurunkan nilai kalornya. Hal ini mengindikasikan terjadinya secondary char dissolution, di mana fraksi karbon yang sudah kaya energi itu akan larut kembali ke fase cair karena akibat paparan panas yang berlebih. Nah, kemudian di sini adalah grafik termografimetri, di mana pada grafik ini kita akan menganalisa bagaimana penurunan persen massa produk. Ya, di sini ada 3 variabel, ada Tg1/1 itu adalah perbandingan hydrochar dan batu bara, kemudian ada Tg1/9 itu blending antara hydrochar 1 dan 9 batu bara, dan yang terakhir adalah full hydrochar, di mana di sini kita bagi menjadi 3 zona reaksi, itu tahap dehidrasi, itu tahap penghilangan kadar air, kemudian ada tahap devolatilisasi di rentang 200 sampai 450 derajat Celcius. Ini adalah tahap di mana terjadinya penguapan beberapa komponen organik dari hydrochar ataupun batu bara. Kemudian yang terakhir adalah tahap pembakaran fixed karbon. Nah, di sini adalah gambar grafik DTA, Differential Thermal Analysis. Jadi pada grafik ini kita ingin memberikan informasi terkait bagaimana karakteristik pembakaran dari beberapa blending atau hydrochar itu, di mana dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa hydrochar ini bersinergi untuk menurunkan ignition temperature, atau sehingga untuk reaktivitas sendiri hydrochar sangat reaktif pada untuk suhu lebih rendah. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan yang pertama di sini bahwa dapat dilihat bahwa penggunaan katalisis substrat ini sangat sinergis untuk meningkatkan kualitas dari bahan bakar seperti fixed karbon. Kemudian yang kedua adalah kondisi optimum dari HTC itu didapat di 240 Celcius selama 1 jam dengan nilai kalor tertinggi itu di 6047 kilokalori per kilogram. Namun, perpanjangan durasi malah menurunkan nilai kalornya akibat adanya fenomena secondary char dissolution. Yang terakhir, analisis termar TGDTA itu menunjukkan bahwa blending 1:1 ini menunjukkan efek sinergis positif dalam schema firing karena hydrochar berperan dalam penurunan ignition temperature. Cukup sekian presentasi saya untuk seminar hasil penelitian saya. Kurang dan lebihnya dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.